Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Baiklah, eh, para peserta webinar yang terhormat, eh, sedikit tadi beberapa perbincangan kita anggap aja sebagai iklan intermezzo terhadap memastikan bahwa saya berada di tempat yang tepat dan saya tidak grogi karena pertama kali ini disuruh menjadi moderator di tempatnya Pak Muji Santoso, Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muji Santoso, yang kami hormati dan kami muliakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, handai tolan yang berkesempatan hadir pada siang yang berbahagia ini eh, dalam acara webinar yang akan kita tajah sebentar lagi eh, dengan pembicaranya. Bentar, Bapak. Saya belum buka ininya. Sebelum kita mulai acara, baiklah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai acara webinar yang akan dipandu langsung oleh Bapak kita, ayahanda kita yang katanya tadi masih muda, ganteng, Bapak Anwar Subianto, eh, sebagai pemateri hari ini yang membahas tentang penyusunan KAK pada konsultan perencanaan gedung negara. Sebelumnya saya eh, akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Saya bacakan. Sebenarnya sudah ada di slide nanti di yang dikirim di grup WA grup. Saya bacakan lagi. Beliau adalah dosen di Teknik Sipil Universitas Purwokerto, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Unwiku ya. Selanjutnya konsultan konstruksi juga, konsultan procurement juga, bekerja di Dinas PUPR. Pendidikan atau sertifikat yang beliau miliki adalah eh, alumni Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Magister ini Tata TPWK ini Perencana Wilayah dan Kota ya Pak ya, Universitas Diponegoro, ahli teknik bangunan gedung, Certificate for Contract Management Specialist, ini Senior Profesional Madya. Keahlian yang beliau miliki adalah advisor PBJ dari LKPP, pemberi keterangan ahli, mediator layanan penyelesaian sengketa, dan asesor keahlian teknik serta arbiter untuk layanan penyelesaian sengketa. Oke, waktu dan tempat tidak berlama-lama lagi kita serahkan kepada yang kita muliakan Bapak Anwar Subianto. Kepada Bapak, waktu dan layar kita persilahkan. Jadi seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi Sartika dari Rokan Hulu. Saya punya saudara tapi belum pernah ke sana jauh soalnya. Eh, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Muji Santosa Training and Consulting yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berdiskusi siang ini terkait penyusunan KAK bangunan gedung negara yang memang eh, apa sangat penting karena sekarang banyak sekali pembangunan terkait bangunan gedung negara tersebut. Eh, Langsung saja saya setelah tadi dikenalkan oleh beliau Bu Dewi, saya share materi. Materi udah saya share, Pak. Oh, Ibu sudah share ya? Iya, coba. Berikutnya Sudah berbagi kelihatan ini, apa belum? ya, sudah, Sudah? ya, Oke. Nggak apa-apa dari Bapak pun nggak masalah. Lanjut aja. ya. Iya. Ini saya share dulu. Jadi ini terkait penyusunan KAK Konsultan Perencana Gedung Negara.
Eh, ini CV singkat saya dari eh, pengalaman kerja, pendidikan, sertifikat. Mungkin bisa bermanfaat nantinya untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya nanti diskusi di sini kurang bisa terakomodir, kurang memuaskan, kita bisa berdiskusi di luar eh, kelas ini. Jadi ini tadi terakhir saya mendapatkan eh, apa pengingat saja buat saya sendiri pribadi selaku narasumber bahwa segala sesuatu itu ya harus update gitu, harus baik secara legal. Terus kita juga memakai logika, misalnya harus bikin KAK bangunan gedung negara ya apa saja sih yang terkait dengan bangunan gedung negara secara logikanya. Terus kita juga melengkapi kertas-kertas kerja nantinya karena perencanaan kan eh, bersifat lungsum. Jadi bersifat lungsum, kertas kerjanya pun harus kuat dan tentu saja tidak menyalahi, tidak bermasalah dan tidak harus bermasalah. Jadi 4L ini sangat sangat penting sebelum kita menyusun KAK. Jadi secara legalnya terkini, eh, logikanya juga memakai logika terbaik, dilengkapi kertas kerja dan dokumentasi yang sempurna itu dan tidak bermasalah. Kita mulai dari definisi pada pasal 1 Peraturan Pemerintah 16 tahun 2021 terkait eh, pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 2002 terkait bangunan gedung, bahwa bangunan gedung ini secara umum adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah dan atau di dalam tanah dan atau di dalam air atau di atas air. Nah, soalnya banyak juga sekarang misalnya membangun masjid biar kelihatan indah di atas danau, di atas pantai gitu. Itu juga kalau memang yang membuat negara ya berarti termasuk bangunan gedung negara sesuai dengan di ayat 2-nya. Jadi di bangunan gedung negara adalah bangunan milik negara atau milik daerah dan diadakan dengan sumber APBD, APBN atau pendapatan lain yang perolehannya sah. Itu menurut PP 16 tahun 2021. Nah, untuk Permen PUPR 2022, meskipun terbit duluan, tetapi sebenarnya sinkron antara Permen PUPR 2022-2018 dengan PP 16 tadi. Sinkron baik di definisinya maupun di pelaksanaannya. Karena apa? Di PP tadi tidak mengatur secara detail, secara teknis, tapi di Permen PUPR 22/2018 ini diatur secara lebih detail lagi. Jadi termasuk kebutuhan ruangnya, luasannya berapa, itu di lampirannya tercatat seperti yang harus dilaksanakan oleh uh, user atau yang mempunyai kebutuhan terhadap pembangunan gedung negara tersebut. Jadi untuk definisinya sama, tidak ada perbedaan, kecuali di definisinya di baik Permen maupun uh, PP ini ada persamaan untuk definisinya. Seperti klasifikasi bangunan gedung negara, jadi penggolongannya, terus standar luas bangunan gedung negara juga di PP diatur, di peraturan menteri juga diatur juga, dan definisinya hampir sama. Begitu juga dengan standar harga satuan tertinggi, karena ini biasanya kalau di beberapa eh, lokasi kan daerah juga boleh membuat peraturan tersebut. Jadi peraturannya biasanya sederhana sekian. Nah, baru kalau ada butuh AC atau butuh apa itu nanti harganya disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Untuk klasifikasi bangunan gedung negara, penggolongan kelas bangunan berdasarkan kompleksitas, semakin kompleks berarti semakin tinggi. Nah, yang paling penting adalah
kerangka acuan kerja. Nah, jadi kerangka acuan kerja ini adalah uraian yang akan dilaksanakan eh, antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, serta sumber pendanaan serta jumlah tenaga minimal seperti ini yang dibutuhkan. Jadi untuk KAK hari ini kita akan membahas KAK yang mendekati eh, baik mendekati sempurna. Tuh, kalau sempurna saya kira hanya milik Tuhan. Jadi kita mendekati sempurna seperti tadi pesan di 4L tersebut. Nah, kalau definisi kerangka acuan kerja sendiri adalah kerangka kegiatan yang disingkat KAK, adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan dan keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dan ini untuk biayanya, terkait biaya pengadaan konsultannya, itu sudah ada di Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2018. Di situ juga tercatat untuk biaya pengelolaannya berapa, biaya perencanaannya berapa, biaya pelaksanaannya berapa, dan biaya pengawasannya berapa. Jadi ini khusus kita untuk perencanaan dan perancangan bangunan gedungnya. Mungkin nanti kalau KAK pengawasan atau KAK MK akan berbeda lagi karena basicnya berbeda. Jadi kerangka acuan kerja disusun oleh pejabat penandatangan kontrak, ini sesuai Perpres ya, sesuai Perpres 16 dan perubahannya, disusun oleh pejabat penandatangan kontrak untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi, produk atau output, serta input keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak ini. Jadi ini kalau yang bawah ini berdasarkan peraturan Presiden tentang PBJ dan turunannya termasuk Perlem 12 tahun 2021. Sedangkan manfaat KAK itu sebagai acuan atau parameter untuk mengukur apakah sebuah rancangan desain sudah sesuai atau belum dengan parameter tersebut. Misalnya kita menginginkan apakah bangunannya sudah apa di KAK itu sudah tercantum penangkal petir itu misalnya, atau bagaimana sistem penanganan eh, kebakarannya di samping hidran mungkin ada APAR, ada apa dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut sudah ada di KAK tersebut? Karena memang KAK ini sebagai acuan untuk konsultan menyampaikan produk akhirnya. Misalnya juga mungkin ada uh, aturan terkait ini kan kita seringnya KAK pengadaan KAK perencanaan bangun gedung negara itu hanya berhenti sampai DED. Padahal tidak seperti itu. Padahal dia juga harus menyampaikan nanti laporan akhir pekerjaan perencanaan. Nah, akhir pekerjaan perencanaan itu kapan? Akhir pekerjaan perencanaan itu sebenarnya pada saat uh, serah terima pertama bangunan gedung negara tersebut. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita tahunya ya sudah kalau DED sudah selesai, sudah diserahkan saja. Padahal tidak seperti itu. Konsultan juga harus membantu, misalnya saat pengadaan kontraktornya, saat pengadaan penyedia jasa pelaksana konstruksinya. Dan di dalam KAK ini juga harus ada gambaran kebutuhan real dari pemilik pekerjaan terkait pembangunan gedung negara. Makanya kadang-kadang kalau dihubungkan dengan biaya, kasihan ini konsultannya karena biayanya terlalu eh, kecil dari apa yang sebenarnya harus dia membiayai pekerjaannya konsultan tersebut. Nah, untuk sesuai Perpres 16 di pasal 19 ini, jadi KAK ini dibatasi terkait dengan penggunaan barang dan jasanya. Jadi produknya pun harus sesuai dengan pasal 19 ini. Misalnya penggunaan barang jasa harus menggunakan produk dalam negeri, terus bersertifikat SNI. Nah,
dan memaksimalkan penggunaan produksi industri hijau. Ya, tapi kalau konstruksi saya kira ada beberapa yang kurang match dengan penggunaan produksi hijau karena atau keberlangsungan ini karena jelas konstruksi itu membutuhkan material-material yang diambil dari alam tentunya. Nah, ini untuk apa batasan isi KAK terkait eh, penggunaan materialnya. Jadi ada penyebutan merek, dimungkinkan dalam komponen barang jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, terus barang jasa dalam katalog elektronik kan bisa itu penyebutan merek dan barang jasa tender cepat. Ini kemungkinannya, tapi hasilnya nanti ada di hasil KAK itu. Dan SNI dan PTN sepanjang tersedia dan tercukupi. Mungkin yang ahli PDN, TKDN gitu ya. Ya kalau terpaksa, kalau nggak ada di Indonesia ya gimana masa Pak gedungnya tidak jadi berfungsi atau bangunannya tidak jadi berfungsi itu kan itu juga harus dipikirkan, harus dipikirkan. Tapi meskipun materialnya itu kan pelaksananya eh, orang lokal, TKD-nya 100% misalnya. Orang lokal kan TKD-nya 100%. Dan mungkin peralatannya juga peralatan yang sudah dimiliki oleh lokal. Untuk batasan teknis, jadi ada dua batasan. Untuk batasan teknis ini ada lokasi pekerjaan, eh, lokasi pekerjaan, luas tanah, jadi peraturan mendirikan bangunan atau PBG itu sekarang juga sedang sedang apa trennya di situ. Jadi semua harus tapi biasanya kalau Pak biasanya dalam prakteknya kalau pemerintah itu malah jarang yang sibuk dengan PBG. Jadi dianggapnya sudah oke jalan gitu. Padahal apa mestinya pemerintah memberikan contoh bahwa ya kalau mau membangun gedung ya harus ada perizinan bangunan gedungnya memenuhi peraturan itu. Nah, batasan rancangan ini juga makanya seperti kami di konsultan itu sebenarnya bisa melemparkan ide asal permintaan dan apa permintaan dan kebutuhan pemilik itu terpenuhi. Jadi apa jadi konsultan konsultan perencana itu jangan memaksakan kehendak bahwa ini loh desain yang terbaik yang bisa dilakukan. Tetapi kita juga harus apa mengakomodir sebenarnya kita hanya mengakomodir kebutuhan dari pemilik itu. Jadi kan ada konsultan yang memaksakan diri harus ikut konsultannya. Padahal konsultan juga harus sadar bahwa hasil rancangan ini adalah nanti apa kolaborasi antara permintaan, kebutuhan pemilik, terus preferensi pemiliknya seperti apa. Nah, itu yang harus disadari oleh konsultan bahwa hal tersebut harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai konsultan itu meminta apa melaksanakan keinginannya sendiri. Jadi nanti tidak terjadi ini dan kita harus menggali permintaan ini memang kita harus menggali permintaan ini kebutuhan pemilik seperti apa agar desainnya itu adalah optimal. Jadi tidak terjadi lagi di belakang itu apa permintaan-permintaan atau perubahan-perubahan yang sangat mengganggu. Kalau desainnya sudah bagus, sudah sesuai permintaan, dan end usernya juga harus dilibatkan. Kita juga sering menemui beberapa konsultan yang, dan ini harus nanti dimasukkan ke dalam DED, konsultan yang tidak pernah mengumpulkan data jadi hanya dari belakang meja saja. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi ternyata konsultannya dari belakang meja, dia tidak tahu lahan sama sekali. Jadi pola pengumpulan datanya itu yang nanti di KAK itu juga harus disesuaikan. Tuh. Untuk format umumnya seperti ini, format umumnya.
tetapi nanti kita menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam eh, Perlem 12 tahun 2021. Jadi di dalam Perlem itu lampiran 4 itu kan ada jasa konsultansi konstruksi, itu masuknya seperti ini. Jadi kalau di dalam Perlem 4 itu di dalam Perlem LKP 12 2021 lampiran 4 eh, KAK itu berisi uraian pendahuluan, data penunjang, ruang lingkup, terus laporan dan hal-hal lain yang mungkin akan disampaikan kepada penyedia. Jadi latar belakang jelas Bapak Ibu sekalian, mungkin bangunan negara kita misalnya mau bikin sekolah ya, ya cerita aja tentang bagaimana sekolah itu, mengapa sekolah itu dibutuhkan, alasannya apa. Jadi itu yang harus kita ceritakan di latar belakang. Nah, ini saya yakin kalau latar belakang Bapak Ibu sekalian juga tidak terlalu bermasalah, tidak. Saya yakin sudah bisa semuanya. Terus di samping itu masih di uraian pendahuluan ada maksud dan tujuan. Jadi yang jelas kalau maksud KAK ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencanaan atau perancangan yang memuat masukan, asas, kriteria, keluaran, dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diintegrasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. Jadi ini kemarin kami sebagai konsultan juga, tapi bukan perencanaan bangun gedung negara sih, tapi SLF, penilaian SLF. Jadi kadang di prakteknya kan misalnya SLF puskesmas atau rumah sakit gitu. PPK-nya atau di daerah kan masih ada PPTK atau unit pengadaannya itu isinya orang-orang kesehatan. Nah, ini kadang-kadang konsultan juga harus ya, ini kasus pengadaan langsung. Konsultan harus berani memberikan layanan lebih, misalnya ya kita sampaikan apa all in gitu. Jadi untuk KAK-nya kita ajari gitu. Ya sejauhnya ya kita buatkan gitu. Nah, ini yang banyak di daerah yang kejadian seperti ini karena bukan orang teknik atau orang struktur atau orang bangunan, tapi membuat KAK bangunan. Saya kasihan juga kadang-kadang. Tapi sebagai konsultan kita juga harus bisa menawarkan pelayanan lebih lah terkait hal tersebut. Misalnya bagaimana kalau kita diskusi untuk menyusun itu bersama-sama. Ini terutama untuk pengadaan langsung, tapi kalau untuk yang diseleksi ya jangan seperti itu. Dan tujuannya dari penugasan ini adalah bahwa konsultan diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK yang kita susun ini. Sedangkan sasarannya adalah penerima manfaat, misalnya kementerian, lembaga atau perangkat daerah atau satker apa yang akan menerima manfaat dari kegiatan pengadaan konsultan. Terus yang keempat itu lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaan bisa saja tidak di lokasi yang sama dengan PPK berada. Jadi mungkin PPK-nya berada di Jakarta, terus lokasi kegiatannya itu ada di luar pulau. Kalau kementerian kan ada beberapa yang seperti itu. Dan kemarin pada saat pandemi, itu saya menemui satu kejadian. Jadi konsultannya beralasan saya tidak bisa ke sana Pak, karena ada pandemi itu. Jadi saya survei hanya melalui Google Map. Nah, itu juga perlu disayangkan karena kita juga harus memilih konsultan yang punya jaringan yang kuat dengan orang-orang di luar lokasinya. Jadi harus mempunyai jaringan yang kuat. Bisa saja kita karena terkendala hal tersebut, kita punya teman, kawan, nah itu mungkin bisa juga dimasukkan ke dalam KAK ini nantinya. Hal-hal seperti itu. Terus sumber pendanaan jelas tadi dari APBN atau APBD, atau mungkin dari pendapatan lain, tapi yang jelas pendapatan yang sah.
Dan yang keenam adalah nama, masih di uraian pendahuluan, ini nama dan organisasi PPK. PPK-nya siapa, terus apa. Nah, itu tadi untuk organisasi, nama dan organisasi PPK. Sebutkan nama NIB, misalnya itu, atau jabatannya. Yang kedua adalah data penunjang. Jadi data penunjang ini terdiri dari data dasar, standar teknis, atau studi-studi yang pernah dilakukan. Misalnya ada apa namanya, kajian itu, atau kelayakan, dan ada referensi hukum yang harus dipakai sebagai, tentu saja referensi hukum yang terkini yang harus dipakai di dalam KAK ini. Untuk data dasarnya, ini data dasarnya kalau kita membaca di PP, membaca di Permen PU, ini di samping luas tanah juga ada rencana umum tata ruang, rencana umum tata ruang di tempat kita akan membangun bangunan tersebut, ada rencana detail tata ruangnya, meskipun kadang-kadang kurang update juga, tapi ya yang terkini dan terakhir itu seperti apa. Terus yang paling penting adalah tentang keterangan tentang rencana kota. Ini kalau kita nyusun apa, kita mengajukan izin PBG, ya, persetujuan bangunan gedung, itu kita harus mengirimkan permohonan informasi tata ruang atau ITM. Itu isinya salah satunya ini. Jadi nanti termasuk ketinggian maksimal, koefisien dasar bangunan, koefisien daerah hijau itu harus dipenuhi gitu. Tapi memang kalau dari dalam prakteknya mungkin kita memang pengendalian tata ruang itu termasuk agak agak kurang kenceng gitu. Jadi saya sendiri sebagai alumni planologi, alumni PWK itu kadang-kadang melihat kalau diterapkan benar ya nanti banyak yang tidak bisa terbangun, tapi kalau tidak diterapkan nanti semakin tidak terkendali untuk tata ruangnya. Dan mungkin ada data geoteknik, data geologi, misalnya oh ini di daerah gempa atau daerah subduksi, atau di bawahnya ada apa likuifaksi atau tidak tanah di bawahnya. Nah ini data-data ini juga sangat penting, apalagi nanti untuk bangunan gedung negara yang lebih dari 4 lantai atau bahkan lebih dari 8 lantai, itu memang perlu kajian tersendiri untuk strukturnya. Dan itu ada nggak data-data seperti itu, karena memang terakhir tahun 2000 setelah gempa Palu itu ada juga peta likuifaksi. Misalnya kalau untuk Jawa bagian selatan dari Cilacap sampai Jogja itu ada beberapa daerah memang ada likuifaksinya. Kalau untuk Jawa Timur itu misalnya dari Bojonegoro sampai ke Pasuruan, kenapa ada lumpur lapindo, itu salah satunya karena likuifaksi, ada memang peta likuifaksi itu. Dan mungkin tadi seperti di Rohul, di tempatnya Bu Dewi, itu sebenarnya di atas minyak itu selalu ada lapisan mold, lapisan lumpur gitu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang di sana masih benar cara mengeksplor minyaknya, jadi tidak terjadi seperti lumpur lapindo secara teknis seperti itu. Terus nanti fungsi bangunan gedungnya ini sebagai apa? Ini sebagai bangunan komersil atau sebagai bangunan apa namanya, sekolah atau rumah sakit atau perkantoran biasa. Nah ini harus juga didata keinginan dari kebutuhan dari owner gitu. Terus kira-kira luas bangunannya mau berapa, kebutuhannya karena berdasarkan jadi, dan jumlah pengguna dan pengunjung. Misalnya kalau untuk rumah sakit apa jumlah tempat tidurnya berapa. Terus kalau untuk sekolah, ini sekolah yang seperti apa sekolah umum, apa sekolah berkebutuhan khusus, atau sekolah yang lain. Nah ini kalau menurut PP 16 2021
satu, standar teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan atau cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Jadi klasifikasinya kompleks atau sederhana. Fungsinya itu untuk apa? Nah, ini juga kita eh, hubungkan dengan undang-undang tentang cipta kerja. Jadi undang-undang tentang cipta kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 tahun, melengkapi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ini sesuai PP. Nah, kalau eh, di PP juga standar teknis tadi meliputi ketentuan tata bangunannya, ketentuan arsitekturnya, dan ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gedung. Ini sebenarnya AB ini yang berhubungan dengan mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Kita sering menjumpai bangunan gedung itu kayak tidak hidup, dia itu hidup sendiri, tidak diselaraskan dengan lingkungannya yang ada. Misalnya suatu kawasan perkantoran, ini sudah tradisional, semua bentuknya sudah joglo atau limasan. Tahu-tahu ada bangunan baru yang didesain futuristik itu modern. Nah, ini mestinya modernnya pun mengambil unsur-unsur arsitektur yang sudah ada di situ. Jadi misalnya pun modern ya tidak meninggalkan, masih membumi dengan lingkungannya, masih selaras dengan lingkungannya. Nah, ini juga bangunan juga nanti harus diuji keandalan bangunan gedungnya, ada aturannya sendiri. Terus bangunan itu di atas tanah atau di dalam tanah atau di atas air. Dan yang terakhir ini adalah sebenarnya ini yang 4 masuk ketiga dan ketentuan desain prototip atau sama. Misalnya kita kalau melihat bank BRI kan di mana-mana seperti itu, atau kantor pos itu dari zaman Belanda atau zaman Orde Lama. Kalau kita melihat kantor pos dimanapun ya untuk kantor pos seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa memprototipkan bangunan atasnya, tetapi bangunan bawahnya itu yang memang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat. Misalnya puskesmas untuk setiap kecamatan per kabupaten. Oh, ini bentuk puskesmasnya sama seperti di Merauke. Di Merauke itu bentuk puskesmas hampir sama di Papua Selatan. Tapi kalau di saya sendiri di tempat saya malah bentuk puskesmas ya tergantung perancangnya. Perancangnya masing-masing kecamatan itu ternyata berbeda-beda, jadi bentuknya berbeda-beda. Padahal mungkin kan untuk kebutuhan ruangannya untuk puskesmas hampir sama. Nah, ini kalau standar teknis menurut Permen PU ini agak lebih detail lagi. Jadi agak lebih detail dan meliputi ketentuan tata bangunan, ketentuan keandalan bangunan tadi sama, tapi mendetailkan eh, apa PP 16 tadi. Nah, ini sebenarnya sama 1, 2, 3 sama, cuman lebih lebih eh, lengkap penjelasannya. Ini ada ke nomor 4 juga terkait ketentuan prototipe. Nah, ini di standar teknis kami tambahkan sesuai dengan Permen PU nomor 10 tahun 2021 terkait standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung yang meliputi pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, dan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK. Nah, ini juga sering kita bertemu di KAK-nya itu tidak meminta sistem SMKK-nya nanti seperti apa, manajemen keselamatan konstruksinya seperti apa, produknya seperti apa. Jadi rancangan rancangan keselamatan konstruksinya juga tidak ada. Ini sering-sering sekali dilupakan. Kami beberapa kali menemui hal seperti itu. Dan ya hanya istilahnya banyak sekali yang hanya copas dari atau minta informasi ini punya KAK enggak gitu. Nah, KAK itu langsung nanti di ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti membuat KAK lebih baik didiskusikan dengan yang kira-kira UKPBC atau Dinas PUPR bahwa ini apa saja sih yang dibutuhkan. Jadi kombinasi antara
Permen PU 22 2018 dengan Permen PU 10 tahun 2021 dan juga landasannya Undang-Undang tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang peraturan pemerintah terkait pelaksanaan undang-undang tersebut. Di samping juga ya karena mau ditenderkan ya ada aturan-aturan terkait tender, aturan-aturan terkait jasa konstruksi. Tuh, jadi memang ini diambil dari semuanya dan dikolaborasikan jadilah KAK yang mendekati uh, sempurna. Tuh, masih ada 12 menit. Saya lanjutkan. Ini standar pemanfaatan bangunan gedung juga harus dijelaskan di sini. Nah, ini untuk contoh standar teknisnya. Jadi tadi saya sampaikan ada Permen PUPR nomor 1 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konsultif bidang pekerjaan umum. Nah, di dalam Permen PUPR ini juga dijelaskan apabila tidak ada bisa menyusun atau bisa memakai standar lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Di pasal akhir itu pasal akhir dijelaskan seperti itu. Apabila memang belum terakomodir analisa harga satuan pekerjaan di Permen PUPR nomor 1 2002 ini bisa dibuat tapi harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak salah bunyinya disahkan oleh pejabat uh, Madya, jadi setingkat eselon 2. Nah, keputusan Menteri PUPR tentang batas minimum tingkat nilai komponen dalam negeri nanti kita tampilkan juga. Nah ini persyaratan beton struktural. Mungkin masih ada yang pakai uh, apa PBI 1 itu sudah ketinggalan banget. Itu sudah ketinggalan sekali. Tetapi bisa saja Bapak Ibu sekalian memakai ICI karena ini memang saduran dari ICI, American Concrete Institute. Tetapi menurut beberapa ahli beton, ini PBI ini translate-nya masih tidak sesuai dengan aslinya. Jadi kalau mau pakai aslinya ya lebih baik lagi. Atau pakai kedua-duanya kalau yang belum paham seperti saya belum paham bahasa Inggris benar ya yang memakai SNI 2019 ini. Tapi kalau teman-teman yang sudah eh, apa paham sekali tentang terkait bahasa Inggris teknis gitu ya yang memakai SCI. Jadi memang ini eh, peraturan-peraturan terkait yang terkini tentang strukturnya. Nah, untuk SNI bangunan gedung baja struktural itu bisa saja kan bangunannya semuanya dari baja tidak dari beton. Jadi dari lantai bawah ke lantai atas baja semua itu bisa juga. Nah, ini kalau ICA ini tahun nomor 318 itu hampir sama. Dan dari ASTM terkait BIM, Building Information Modeling itu ya, ini ada aturannya terkait BIM. Nah, di BIM ini juga ada aturannya di dalam PP 16 tahun 2021. Jadi terkait BIM ini dan kita sering nilai nilai konsultannya itu di atas 1 miliar ya menengah, tapi tidak ada kewajiban membuat apa mengakom meng, memasukkan ke dalam BIM ini. Jadi BIM ini kan sebenarnya bukan aplikasi, tapi dia hanya developer dari untuk menyatukan beberapa aplikasi. Jadi kalau di dalam BIM ini sampai level 5 nanti bisa kita sebenarnya tender itu ya sudah menggunakan itu saja karena di situ sudah ada backingnya, sudah ada spesifikasi teknisnya, sudah ada peraturan-peraturan bisa dimasukkan ke sistem BIM itu semua. Dan untuk SMKK ini Permen PUPR nomor 10 tahun 2001, terus SNI material bahan bangunan di Indonesia lain yang mungkin tidak tercantum belum dicantumkan di sini. Terus yang jelas ada peraturan Menteri Perindustrian tentang TKDN, di samping tadi yang dari PUPR yang misalnya kalau bangunan apa sekian minimal TKDN-nya sekian persen dan seterusnya. Terus pengelolaan air hujan, bangunan gedung hijau,
proteksi kebakaran di perkotaan ini sangat penting, apalagi kalau sekarang bangunan saling terimpit, itu jadi kadang-kadang ya tidak memakai ini, jadi tidak memakai mematuhi aturan. Ini sempatan bangunan berapa sih dari pagar tembok atau dari bangunan lain gitu. Ini kan masih di atas tanah saya gitu. Jadi memaksimalkan penggunaan tanahnya. Tapi sebenarnya antara tembok dengan eh, tanah itu, dengan bangunan itu juga harus ada sempadannya. Paling tidak untuk perawatan, untuk keamanan gitu. Ini ada banyak sekali peraturan terkait teknis dan sistem kontraksi kebakaran. Rencana induknya juga kita harus tahu di daerah tersebut, mungkin penempatan hidran dan lain sebagainya. Terus penilaian kinerja bangunan hijau, eh, dan sistem petir. Ini petir juga karena di daerah tertentu sering terjadi kebakaran karena petir. Nah, ini ada studi terdahulu terkait kajian geoteknik. Di samping tadi ada peta geotekniknya dan juga harus dikaji di daerah tersebut geotekniknya seperti apa. Terus kajian lingkungan, AMDAL, UKL, UPL. Terus ini juga mungkin nanti termasuk kajian Andalalin ya. Kajian Andalalin sudah ada atau belum uh, hal tersebut. Jadi harus, dan studi kelayakan proyek. Tapi kalau bangunan pemerintah ya studi kelayakannya tidak setinggi bangunan mungkin proyek-proyek swasta. Nah, untuk referensi hukum, itu di samping Undang-Undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, PP 16 tentang pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, dan PP 22 tentang pelaksanaan jasa konstruksi. Ada Perpres 12 dan Perpres 16. Ini terus juga peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan penurunan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Jadi mungkin kalau dulu SBU itu eh, tidak dijelaskan, sekarang di peraturan Menteri ini dijelaskan. Terus juga nanti untuk perhitungan remunerasinya itu remunerasi terbaru 524 KPTS M 2022. Terus juga termasuknya di dalamnya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 yang kita banyak berkecimpung nanti di lampiran 4 sama lampiran 5. Kalau desain and build di lampiran 6. Nah, ini peraturan hukum terkait lokasi, Undang-Undang tentang penataan ruang, Perda RT RW, Perda RDTR, terus tentang kualitas lingkungan itu juga aturan yang ada. Nah, ini mungkin peraturan pemerintah nomor 12 ini peraturan turunannya ada perubahan. Terus juga kita harus masih memikirkan lingkungan terkait ruang terbuka hijau. Jadi zoning wilayahnya seperti apa. Jadi memang ada zoning regulation di masing-masing wilayah yang jelas berbeda-beda. Terus mungkin ada juga bangunan benda cagar budaya karena kita akan membangun di daerah yang bersebelahan dengan benda cagar budaya. Itu juga di samping aturannya, teknisnya juga harus dilihat. Jadi nanti KAK itu benar-benar, oh ini kalau benda cagar budaya berarti harus ada perlindungannya. Misalnya kalau kita mau menggunakan tiang pancang kan wavingnya, tiang kita memancang tiang kan kita tanahnya mungkin jadi bergetar atau apa dan itu membahayakan bangunan cagar budaya di sebelahnya. Itu juga harus dipikirkan. Terus terkait sumur resapan juga harus kita uh, pikirkan juga ini air tanah drainase mau kemana gitu. Nah itu juga harus nanti kita membuat KAK-nya ya sampai ke situ juga. Ini untuk lingkup pekerjaannya kita sesuaikan dengan lampiran 4 Permen PUPR 22 2018.
Jadi sebenarnya hanya dua perancangan teknis itu, perencanaannya hanya ada lingkungan atau site dan tempat bangunan dan perencanaan fisiknya itu sendiri, perancangan fisiknya baik struktur, mekanikal, elektrikal. Kalau orang PU mungkin ASMEP gitu ya, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan tata ruangnya, tata ruang luarnya dan tata ruang dalamnya. Nah, kegiatannya, pekerjaannya tadi hanya ada dua. Kalau kegiatannya itu ada persiapan penyusunan konsepsi perancangan, persetujuan konsepsi perancangan, penyusunan praperancangan, dan penyelenggaraan paket kegiatan lokakarya. Kalau memang sebenarnya tidak lokakarya, tapi mungkin harus banyak diskusi terutama dengan end user. Ini ada sampai, nah ini yang merah. Yang merah ini perancangan konseptual SMKK yang disusun pada saat pengkajian. Nah ini sering lupakan. Karena apa? Karena di Permen PUPR 22 itu tidak ada. Dia ada di Permen PUPR 1 tahun 2020. Permen 10 tahun 2021. Ini saya tambahkan masukan sebagai sisipan. Ini nanti ada di masa tender di Permen di apa di saat tender membantu KPBJ atau Pokja, tapi kadang Pokja juga tidak tahu. Misalnya nanti harus ada apa pada saat evaluasi ada evaluasi kewajaran harga. Sebenarnya ya secara otomatis kalau kita konsultan perencana ya kita harus membantu KPBJ. Karena kalau Kementerian PU mungkin KPBJ-nya orang teknik semua gitu. Tapi kalau orang di luar PU kan untuk bangunan negara mungkin apalagi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bangunan kan pokoknya mungkin tidak ada satupun yang dari orang teknis gitu. Jadi nah ini melaksanakan evaluasi penawaran ini sebenarnya membantu evaluasi penawaran salah satunya itu ya ini konsultan ini dia kan yang lebih tahu cara nyusun tadi RAB sesuai dengan Permen PU 1 tahun 2022. Nah, pada saat pengawasan berkala, nah sering juga kita menuntut pengawas atau MK untuk misalnya ada perbedaan di lapangan dengan perencanaan. Itu sebenarnya kita harus memanggil konsultan perencana ini. Nah, ini pengawasan berkala pun ini di beberapa tempat kami sudah di apa sudah melakukan dan kami ya membuat laporan pengawasan berkala itu. Kita sering lupa kita mencantumkan pengawasan berkala, tapi kita tidak meminta konsultan perencana perancang untuk membuat laporan akhir pengawasan berkala. Nah, itu sebenarnya baru cair 15%-nya itu kalau sudah ini. Dan dari keseluruhan itu kita akan membuat laporan akhir pekerjaan perencanaan yang meliputi perencanaan pasti yang dilaksanakan selama perencanaan sampai pengawasan berkala dan juga kita membantu membuat petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Misalnya lift atau apa itu juga harus dimasukkan. Nah ini dari tadi kita ke keluarannya itu ada laporan konsepsi perancangan, dokumen praperancangan, dokumen pengembangan rancangan, dan mungkin ini agak tidak sama dengan nanti dengan yang sudah ada, misalnya ada uh, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan bulanan itu enggak. Kita menyusunnya berdasarkan PP nomor 22 tahun 2018 dan uh, Permen PU Permen PU 18 22 tahun 2018 dan Permen PU 10 tahun 2021. Jadi ini keluarannya berdasarkan itu. Nah, untuk peralatan yang disediakan oleh PPK, mungkin ada data-data, ruang rapat, atau nanti PPK masih punya tim teknis lagi, mungkin dari perguruan tinggi, atau dari ahli, atau dari profesional yang mendampingi PPK untuk menguji perancangan dan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan. Terus penjadwalan waktu konsultasi.
Nah, ini peralatan yang diwajibkan dimiliki oleh konsultan itu apa saja. Misalnya sekarang ada drone, ada alat alat ukur ya, alat ukurnya misalnya apa TS dan lain sebagainya. Saya paling tidak apa paling tidak enak itu kalau konsultan itu hanya membawa meteran gitu. Konsultan hanya membawa meteran, tidak membawa kompas, tidak membawa apa. Jadi mau bikin gedung hanya membawa meteran saja itu padahal kan sebenarnya kita harus membuat poligon. Jadi konsultan ya harus harus punya waterpass atau total station gitu untuk mengukur itu. Jadi tidak hanya meteran saja. Nah, ini alat survei. Kita masuknya ke alat survei. Di alat survei itu bisa macam-macam. Nah, jangka waktunya ini kita memberikan jangka waktu yang kira-kira bisa sempurna. Jangan dipepet karena kalau dipepet memang pekerjaan konsultan karena berpikir jadi lebih baik agak diberi waktu yang agak longgar. Tapi ya jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar nanti hasilnya akan kurang baik. Sedangkan personil yang harus disediakan ada tenaga ahli, dan tenaga asisten ahli dan tenaga pendukung. Jadi nggak mungkin kan ahli sekarang itu apa istilahnya mengerjakan sendiri. Dia mesti punya asisten. Gitu. Dan memang yang agak-agak ini kalau tenaga ahlinya itu dosen, tapi istilahnya seolah-olah ya dengan perguruan tinggi gitu. Nah, padahal mungkin kalau dosennya punya SKK sesuai peraturan Menteri PUPR tadi. Nah, kalau dia tidak ber SKK kan sebenarnya ya kalau dosen kan sertifikatnya sertifikat dosen, sertifikat mengajar. Beda dengan sertifikat keahlian. Tapi kalau dosennya punya SKK ya itu akan lebih baik lagi. Untuk jadwal tahapannya ini ditahapkan secara detail, termasuk program kerjanya. Misalnya surveinya kapan, perancangannya kapan, pradesainnya kapan, itu harus harus terlihat di sini dengan jelas. Nah, ini laporan-laporan terkait produk laporan. Jadi laporan pendahuluan isinya kalau sesuai dengan peraturan Menteri PUPR 22/2018 itu seperti ini. Isinya latar belakang, lingkup pekerjaan, pendekatan dan metodologi pekerjaan. Biasanya kan hanya struktur, struktur, terus metodologi, uh, terus program program tapi yang hanya istilahnya jawaban terhadap KAK yang ada. Jadi interpretasi terhadap KAK itu saja. Padahal harusnya sudah harus survei dan investigasi. Makanya ini juga diberi waktu tersendiri misalnya 15 hari. Nah, laporan pendahuluan ini dari A sampai G ini, jadi juga uh, di situ dipaparkan juga agar disetujui konsepsi perancangannya. Jadi agar disetujui konsepsi perancangannya. Ini untuk laporan pendahuluan. Sedangkan laporan antara satu, ini ada beberapa laporan antara, ada 1, 2, 3, 4. Untuk laporan satu ini berisi dokumen perancangan. Ada gambar rencana masa bangunan, ada gambar rencana tapak. Gambar dinas juga masuk di laporan antara satu. Dan gambar tapak bangunan. Ini gambar potongan sudah masuk di sini dan gambar visualisasi 3 dimensi. Visualisasi 3 dimensi. Kita seringnya hanya sekarang aplikasi ini berkembang pesat sekali. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memakai Lumion, mungkin bisa memakai yang produknya AutoCAD. Itu semua bisa visualisasi 3 dimensi. Dan hitungan nilai fungsional bangun gedung dan menampilkannya dalam bentuk diagram. Ini laporan antara satu, termasuk juga mengurus perizinan atau PBG ke dinas
teknis ke Dinas PUPR. Nah, sekarang sudah ada sistem informasi bangunan gedung, jadi Bapak Ibu sekalian bisa apa, kalau sebagai owner bisa langsung mendaftar sendiri atau minta dibantu oleh konsultan masuk ke dalam sistem perizinan SIM-BG. Jadi sistem informasi manajemen bangunan gedung. Nah, itu nanti juga sampai pendataan bangunan gedungnya ada di situ semua. Ada laporan 2, penyelenggaraan paket kegiatan lupa karya, ya, atau diskusi dan lain sebagainya. Dan ada laporan antara 3, itu persetujuan prarancangan. Jadi prarancangannya di samping draft itu juga harus ada yang disetujui untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi tahap pengembangan rancangan. Di tahap pengembangan rancangan berisi pengembangan arsitektur, terus denah lantai dalam bangunan, susunan tata ruang, organisasi ruang. Nah, ini koordinat bangunan. Kemarin kami menemui, jadi ternyata koordinat bangunannya itu di tanahnya tetangga. Gitu. Jadi setelah mau dibangun digeser lagi, jadi ada perubahan terkait pergeseran bangunan tersebut. Nah, ini memang kadang sering kecolongan di situ, apa, pel lantainya juga, ya ada beberapa produk perancangan yang lantainya ditinggikan tetapi tidak ada urugan. Itu juga sering seperti itu. Nah, ini tampak bangunan, ini perlu visualisasi desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Biar kita lebih bisa membayangkan bagaimana kondisi bangunan itu. Ini masih laporan 4, dan laporan 4 ini sampai ke pengembangan sistem mekanikal elektrikal. Nah, ini juga kemarin ada kejadian bangunan dengan luas 2000 meter, ternyata kabel listriknya itu hanya 200 meter. Ini memang harus, mungkin kalau Bapak Ibu tidak, sebagai owner tidak punya kemampuan itu, ya lebih baik mengundang ahli listrik nih, ahli listrik yang istilahnya mengetahui ini berapa sih sebenarnya gitu, perhitungan kabelnya. Sederhana sih perhitungan kabel, tapi akhirnya harus ada CCO, harus ada perubahan eh, apa desain listrikan. Gambarnya 1:500 atau 1:100. Dan kalau di BIM itu semua bisa mekanikal, arsitektural itu sampai level 5 itu sudah terkomodir di sini. Dan sudah mulai membuat spesifikasi secara outline specification. Jadi mau pakai barangnya seperti apa, TKDN-nya berapa, ini sudah ada di sini. Dan sudah memulai, oh ini per meternya 5 juta kali sekian meter. Tapi nanti detailnya di laporan perencanaan. Ini laporan perencanaan, sudah gambarnya sudah detail, spesifikasinya juga sudah detail terkait rencana kerja, dan lain sebagainya. Terus rancangan konseptual SMKK memang ini sengaja saya bedakan dari laporan akhir, tetapi harus ada. Nah, laporan masa tender tadi bimbingan terhadap Pokja, terhadap PPK seperti apa, itu nantikan 5% ini tagihannya. Terus laporan akhir pengawasan berkala dibedakan dengan laporan akhir pekerjaan perencanaan. Ini hal-hal lain, ada produksi dalam negeri terkait SNI yang dipersyaratkan, dan tentu saja ini batas minimum TKDN sesuai Kemen PUPR nomor 602 KPTS. Jadi ini ada batas minimumnya, ada yang 30%, ada yang 50%. Sini saya ambil Direktorat Dirjen Cipta Karya karena banyak berhubungan dengan bangunan gedung negara. Nih, pembangunan pos lintas batas misalnya, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung dan kawasan. Ini 45%. Berarti kalau bangunan gedung negara itu 45% TKDN. Kalau sekolah dasar juga 45%. Sekolah dasar, madrasah, sekolah keagamaan,
itu 45%. Ini yang agak tinggi, sarana dan prasarana olahraga. Izin Pak Anwar, suaranya Ya. agak lemah. Boleh minum dulu deh, nggak apa-apa. Oh iya, Minum iya Bu. dulu ya. Minum dulu nggak apa-apa. Iya, Santai iya. aja. Siap. Ah, Sekitar 20 menit lagi nanti kita lanjutkan diskusi, nggak apa-apa. Lanjut oh aja. iya. Ini Oke. kayaknya udah 45 menit loh Bu. Ah, nggak apa-apa. Ini udah mau saya cek tadi di ini penting nih TKDN nih. Bapak selesaikan dulu aja, mohon Ya, diselesaikan TKDN karena wanti-wanti kita TKDN sekarang kan. Ya nggak apa-apa. iya. Ini dilanjut aja. Nanti Oke. yang menghitung TKDN ahli TKDN-nya Bu. Ini Ya, ya. Tapi saya sekilas aja nggak ya, apa-apa. ini sekilas kalau kita kan bangunan gedung itu Oke. banyak berhubungan dengan Dirjen Cipta Karya. Jadi ini saya sadur memang yang untuk Cipta Karya saja. Jadi Yes, seperti yes. tadi apa sistem misalnya ini sistem pengolahan air limbah 50%. Nah, ini yang banyak berhubungan dengan gedung kan ini pemugaran, pemajaan kawasan permukiman, apa KSPN, ini yang tinggi ini Kak, infrastruktur permukiman berbasis masyarakat. Ini 85%. Nah, ini yang agak rendah pos lintas batas negara 40%. Tuh, nah ini renovasi perguruan tinggi ini juga rendah 35% karena mungkin memang banyak apa mendatangkan dari eh, impor gitu. Nah, pembangunan rumah susun 45%, terus pembangunan rumah khusus 55%, dan jasa konsultasi ini 60%. Ini persyaratan kerjasama, jadi kalau penyedia boleh melakukan subkontrak, tapi ya tentunya kembali kepada ketentuan subkontrak. Minimal berapa yang boleh disubkontrakkan. Terus pedoman pengumpulan data lapangan. Ini konsultan itu ya harus mendapatkan izin terutama dari pemilik dan apa misalnya kalau perlu dengan lembaga lain itu ya harus izin juga ke lembaga lain terkait bangunan tersebut misalnya ke Bapeda gitu yang punya pekerjaan dinas kesehatan atau dinas pendidikan dan ternyata datanya ada di Bapeda ya harus sesuai ketentuan yang berlaku di Bapeda. Jadi hal tersebut yang harus dilakukan oleh konsultan. Terus yang jelas kalau konsultan itu sebenarnya lebih baik bisa memberikan alih pengetahuan. Kalau saya sih berapapun nilainya mestinya dilakukan alih pengetahuan itu. Jadi apa user ini tahu oh ini yang mau bangun ini nanti seperti apa gitu. Manfaatnya, fungsinya, saya mengelolanya seperti apa. Ini sebenarnya harus ada alih pengetahuan itu. Apalagi nanti kalau ada metode konstruksi baru dan teknologi baru. Nah, ini catatan yang penting bahwa sesuai dengan peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2022 itu mungkin nanti SBU-nya disesuaikan dengan itu. Mungkin KLB-nya 77011 dan 77012 itu untuk KPLI. Nah, ini untuk catatan terkait apa ahli K3 itu seperti ini. Jadi komposisi personel tenaga ahli yang disyaratkan memenuhi ketentuan itu harus disesuaikan dengan per LKPP nomor 12 tahun 2021. Ini nanti ada di bawah sendiri kalau kita membuka laporan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan siang ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Dewi. Oke, terima kasih kepada Ibunda kami, Pak Anwar Subianto, yang telah memberikan panjang lebar tentang pembuatan KAK. Ini sebenarnya tugas dari dan tanggung jawab dari PPK ya, Pejabat Pembuat Komitmen, walaupun saya pengalaman membuat bangunan itu karena basic bukan di sipil, jadi beberapa KAK juga saya minta tolong kepada konsultan, konsultan yang sudah memang kita berkontrak dengan mereka untuk dibantu nanti sekalian cek cek and recheck. Baiklah, kita lanjutkan dengan sesi diskusi.
Eh, kepada teman-teman boleh raise hand. Sebelumnya kita bacakan dulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah di kolom chat. Saya bacakan tadi dari Bu Yuni. Bu Yuni atau apa ya? Bentar, saya catat dulu. Izin bertanya untuk persyaratan SBU renovasi kolam retensi yang berada di lingkungan rumah sakit, lebih tepat SBU BG 005 konstruksi gedung kesehatan atau BG 009 konstruksi gedung lainnya kah? Terus sekalian ini juga ada tambahannya tadi, bentar Pak Anwar, saya lihat ke bawah. Apa, no, no, no. Mana ya? Em, jika persyaratan Izin bertanya, jika persyaratan video animasi idealnya berapa menit, Pak? Pada saat mungkin di KAK itu ada dilampirkan video animasinya, perlunya sekitar berapa menit atau sangat diperlukankah video animasi tersebut? Begitu Pak Anwar, silakan mungkin Baik Bu, Mas Umi jawab bisa. pertanyaan pertanyaan pertama. Dari Ibu Yaniwati, Yaniwarti, bukan Yuni, Yaniwarti. Ya, Bu Yani Warti ini saya kemarin udah kenalan sama beliau dari Palembang katanya. Selamat siang Bu Yani. Jadi untuk persyaratan SBU renovasi kolam retensi yang berada di lingkungan rumah sakit, lebih tepat SBU BG 005 atau BG 009. Kalau saya melihat ini kan satu kesatuan dengan rumah sakit, satu kesatuan dari rumah sakit dan bisa saja dipisahkan. Kalau saya sih lebih baik ini BG 005 atau jadi kalau dia memiliki salah satu dari itu bisa. Tetapi yang jelas nanti di pengalamannya harus dilihat kalau nilainya memang agak tinggi, pengalaman dia pernah nggak melakukan pembangunan atau renovasi terkait kolam retensi tersebut. Nanti kalau misalnya ya bisa BG 005 tapi ternyata dia belum pernah membuat kolam retensi. Nah, ini jadi kalau saya dipersyaratkan, tapi bukan dipersyaratkan kedua-duanya, tapi eh, penyedia boleh memilih salah satu yang dia punya. Misalnya BG 005, tetapi dia pernah punya pengalaman itu, atau BG 009, dia juga pernah punya pengalaman membuat kolam retensi. Demikian Bu Yeni. Oke, sudah Terus ada yang raise hand belum ya? Ini Pak Muji nanya nih, apakah peran konsultan dalam tender dan pengawasan perlu ditulis di KAK? Perlu apa tidak? perlu Bu. Kalau saya tuliskan. Kalau saya bikin KAK, saya tuliskan. Meskipun saya konsultan, tapi saya tuliskan itu. Jadi apalagi kalau bangunan yang agak kompleks ya, yang nilainya juga tidak sederhana, tapi nilainya juga tinggi. Karena bangunan itu mesti ada perubahan terkait di lapangannya. Misalnya kayak dari sisi pondasi saja. Pondasi itu kan sampling yang diambil. Jadi misalnya 25 meter kali 25 meter kan dia hanya satu titik. Sedangkan kita nanti tidak tahu pondasi itu mau ditaruh di mana. Nah, ternyata setelah ditaruh pondasi itu kondisi tanahnya tidak sesuai dengan sampling ujinya. Jadi misalnya ternyata di titik samplingnya tanah tanah kerasnya itu hanya 10 meter. Tetapi di eh, tempat kita melakukan pondasi itu tanah kerasnya ternyata hanya 8 meter. Kan kalau kita membuat pondasi yang dalamnya 10 meter kan sayang yang 2 meter. Tuh. Itu seperti itu. Jadi tetap harus apa diwajibkan kepada konsultan perencana ini untuk melakukan pengawasan berkala terkait hal tersebut. Jadi Hmm, dimasukkan juga. gitu. Ya Pak Anwar, saya juga sedikit tertarik ini terhadap apa namanya peran konsultan di sini. Saya basic pernah jadi PPK saat ini juga, walaupun JF PBJ di UKPBJ, tapi kita ditempatkan juga menjadi PPK di dinas, ini pemerintahan daerah maksudnya Pak Anwar. Jadi beberapa pekerjaan yang kita rasa tidak memahami
terkait aturan dan kebijakan dari PUPR misalnya. Itu biasanya kita kan, eh, saya pengalaman di Dinas Pendidikan pekerjaan konstruksi DAK, kita swakelola waktu itu, jadi kita konsultan ini sebagai fasilitator. Dan biasanya juga hasil produk dari konsultan itu, Pak Anwar, saya juga diskusi sama mereka berkali-kali terkait eh, itu tadi, bahasa-bahasa teknis itu dengan bahasa administrasi kan beda ya Pak Anwar ya, sangat berbeda sekali. Artinya kita nggak malu lah untuk bertanya misalnya sama konsultan, maaf Pak konsultan ini maksudnya apa gitu. Saya selalu bertanya, mungkin termasuk PPK yang nyinyir lah bahasa Melayunya itu kan, bertanya selalu, artinya jangan sampai nanti kesalahan di konsultan berakibat fatal ke konstruksi kita gitu ya Pak Nur ya. Gimana Ya, menurut Pak? ya kalau menurut saya itu makanya tadi di laporan pendahuluan kedua itu ada terkait dengan apa diskusi. Jadi diskusi pun harus dilakukan karena memang eh, tugas konsultan yang namanya konsultan kan harus bisa memberikan apa pemahaman terhadap eh, yang meng-hire dia, yang mengontrak dia. Gitu. Kalau sampai konsultan pun hanya diem-diem saja ya ngapain kita nyari konsultan kan begitu Bu. Ya, Iya, jadi apa konsultan ya kalau nggak bisa ya nyari informasi gimana caranya agar klien ini atau pemilik pekerjaan ini eh, jelas terhadap apa yang diinginkan. Dan konsultan juga harus menjelaskan ini kalau seperti ini tidak bisa dilaksanakan nanti di eh, lapangannya. Nah, kadang-kadang kan kita juga menghadapi klien yang permintaannya mungkin kadang aneh gitu. Nah, itu ya juga harus dikaji, didiskusikan ini masih bisa dilaksanakan atau tidak. Kita juga memberikan batasan-batasan terkait hal tersebut. Gitu. Demikian iya, Bu. iya benar. Pengalaman ini sedikit sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Pengalamannya juga misalnya rehab bangunan sekolah itu, pendidikan menengah misalnya, itu di perencanaannya ada 4 lokal, ternyata setelah cek in lokasi ada 6 lokal. Nah, tentu kita harus duduk bersama lagi. Sementara dana DAK itu kan platformnya sudah jelas Pak Anwar, sekian untuk rehab, misalnya 300 juta untuk bangunan labor, bangunan kelas, rehab ringan, sedang, berat. Tapi kan setelah dicek ternyata ada ruangan-ruangan lain yang eh, connecting dengan ruang utama. Nah, itu saya sebagai PPK biasanya mau duduk bersama lagi, ini solusinya macam macam mana bagusnya, sementara uang kita adanya segini. Apa yang kita kurangi semaksimal mungkin dengan uang yang ada. Jadi berat memang tugas konsultan dengan PPK ini terkait produk hasilnya supaya maksimal itu. Ya, Betul ya maksudnya. kadang begini Bu, pembiayaan konsultan itu hanya uh, seringnya ya di beberapa tempat itu seringnya pembiayaan terkait konsultan itu menghindari seleksi gitu. Kan banyak seperti itu. Malah ada yang punya pokoknya konsultan itu tidak boleh lebih dari 50 juta gitu kan. Aturan dulu kan gitu. Ada langsung konsultan 50 juta. Kalau sekarang 100 juta. Tapi masih ada yang punya mazhab seperti itu, aliran seperti itu. Sebenarnya kasihan. Nah, ke depannya mungkin kita bisa mengusulkan kalau ya konsultan disesuaikan saja dengan anggaran ketentuan yang ada di Permen PUPR 1822 itu kan sudah Merah 22 sih. tahun 2018 itu kan sudah ada. Kalau sampai nilai sekian, konsultan perencananya sekian Sekian, rupiah gitu. ya, Nah, lima itu nanti persen misalnya. ya saya yakin Kementerian PUPR pun juga sudah melakukan apa ya namanya penelitian bahwa oh kalau ini kira-kira kalau pekerjaan seperti ini eh, memang butuh untuk perencana itu sekian rupiah. Gitu. Nah, ya, yang terjadi sekarang itu banyak sekali. Ini saya juga sedang mengalami nilainya 7 miliar bangunannya. Ternyata perencanaannya itu hanya 7 juta. Nah, saya tanya ke pengusulnya dulu, nah ini kenapa? Ya Pak, kan ini kan cuma pekerjaan kayak gini, cuma pekerjaan gambar. Loh, pekerjaan gambar 7 juta ya, eh, padahal itu membuat
bangunan di atas kolam. Nah, itu kan mikir secara teknisnya juga berat itu ahlinya. Mikir Iya, ya. tapi ini dak Pak, dari dak udah segitu. Nah, terus saya cari akal biar nggak tempat saya yang mengerjakan gitu. Tapi, aduh Pak, saya cari kemana lagi gitu. Ya, akhirnya konsultan ya banyak bekerja lillahi ta'ala aja akhirnya seperti itu. Tapi ya ke depan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan di Permen PUPR itu. Jadi ya misalnya kurang-kurang dikit atau lebih-lebih dikit ya nggak masalah. Ini ada juga pertanyaan dari Ya, tadi ada Bu yang pertanyaan animasi. dari ini tentang HPS ya, Pak. Ini HPS dalam bentuk keluaran. Sementara kita nggak bahas HPS sih, tapi nggak Oh apa-apa deh. ini Bu Yani Warti masih saya satu kurang Iya, Bu. yang tadi Ya. Yang video tentang video. animasi. Ya, Iya, video ya belum kalau Bapak video jawab animasi ternyata. ya eh, kalau ini sebenarnya antara 30 detik sampai 60 detik itu juga sudah berat ininya ya. Tapi istilahnya yang penting ibu seperti apa mintanya apa di video animasi itu. Apa cuma Blueprint, tampaknya dengan landscape-nya atau sampai ke interior di dalamnya gitu. Jadi kalau beberapa. kalau sekarang kan ada yang sampai kita ibaratnya diajak masuk ke bangunan itu ya mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi kalau cuman landscape sama tampak depan, tampak samping, tampak belakang ya sudah paling hanya 30 detik itu sudah cukup. Tuh. Iya, iya seperti itu. Terus Hmm. ada apakah petugas atau ahli ketiga menjadi wajib untuk konsultan perencana konstruksi bangunan? Sebenarnya wajib ya. Gimana Kak Wajib kami kan, bisa tapi melihat yang komposisi? iya, yang Iya. menyusun siapa gitu kan. Wah, Yang luar menyusun biasa. SMKK siapa gitu. Iya, sudah terjawab ya, Pak Bu, Ibu, Nah, Ibu atau Bapak ini Wirasa HPS hari Bu ini. dari Pak Khairi Fadlan. HPS Iya. dalam bentuk keluaran artinya konsultan tidak perlukan lagi menyerahkan kwitansi, daftar lintang, sewa alat dan lain hanya laporan dan DED. Iya, karena bersifat lumsum jadi seperti itu. Tapi kan sering ya yang kita kan kalau perencanaan kan itu produknya seperti apa? Mau dia dikerjakan oleh siapa, produknya sudah memenuhi apa yang di dalam KAK atau tidak. Kalau kita masih meminta menyerahkan kwitansi, daftar hadir, sewa alat, nah itu ya namanya harga satuan, bukan lagi Bukan lumsum. lansam, ya, Iya. ya. Tapi ini nanti kan tidak bekerja. Ya, kita tahunya dia bekerja atau tidak bekerja kan ada produknya. Produknya sesuai KAK atau tidak. Nah, kalau produknya tidak sesuai KAK, mungkin kita bisa ke belakang lagi. Apakah ini benar-benar ahlinya bekerja atau yang bekerja hanya hanya orang lain? Kan seperti itu. Mungkin gini, saya tidak berpihak kepada Pak Heri Fadlan ini tidak, tapi beberapa dekade terakhir ini Pak Anwar pemeriksa APH itu lebih cenderung memeriksa konsultan karena di beberapa pekerjaan yang saya tahu di sini itu memang yang dikejar itu misalnya konsultan mandiri itu kan kwitansi, daftar hadir apa segala macam itu dicek benar-benar gitu Pak. Nah, sebenarnya kan ya kalau kita bekerja benar kata Pak Anwar kan kalau kita bekerja produknya aja dilihat kan selesai gitu. Tapi memang Iya. lebih ke dalam lagi mereka mengejar. Mereka kan ingin membuktikan ini Pak Anwar. Pak Anwar pasti juga pernah diperiksa nih coba deh. Nah, gimana tuh? Kalau saya beberapa kali sih diperiksa di pengawasan, Bu. Kalau di perencanaan, ya kita sampaikan, kita kan bekerja berdasarkan KAK ini, dan KAK-nya itu kan produk yang diminta, bukan bukan saya bekerja 10 hari, 20 hari, kan tidak. Seperti itu. Nah, kalau Iya. pengawasan memang, kalau pengawasan ini benar-benar hadir enggak, benar-benar eh, apa memakai alat ini atau tidak, kan gitu kalau pengawasan. Itu seperti itu. Tapi kalau perencanaan kita harus meyakinkan orang bahwa perencanaan ya berdasarkan produknya. Oke. Gitu. Sebelum ada pertanyaan lagi terkait KAK juga nanti direview di Pogja, Pak Anwar ya, direview di Ya, Pogja. Biasanya juga kita Pogja, basic saya di Pogja, Pokmil.
kita juga ada beberapa redaksi yang mungkin atau tidak hanya redaksi, hal-hal teknis yang mungkin kita kritisi dan itu wajib direvisi oleh PPK, at least konsultannya. Biasanya juga setiap review paket PUPR, konstruksi apapun itu, biasanya setiap review Pokja memanggil eh, apa PPK didampingi oleh konsultan yang membuat KK dan sebagainya gitu, Pak Anwar. Menurut Bapak gimana? Itu memang wajib yang review itu dan diupload di LPSE gitu. Ya kalau review memang harus dilakukan oleh Pokmil ya Bu, tapi juga tetap kita kembali ke tadi yang sebenarnya kalau di perencanaan gedung negara ini apa sih yang mau dicapai gitu kan? Apa yang mau dicapai dan tentu saja saya yakin Pokmil juga bekerja berdasarkan regulasi yang berlaku tidak hanya regulasi terkait pengadaan barang dan jasa, tetapi Pokmil sekarang itu juga pintar-pintar kok Bu, sampai kemarin saya menemui Pokmil yang bisa mereview perencanaan jalan itu. Wah, saya sampai heran ini Pokmilnya sampai detail banget, sampai masuk ke dalam sekali gitu loh. Ya, Padahal biasanya juga pokpilnya tuh dari mantan PUPR mungkin Pak, bisa jadi. ya, jadi seperti itu ya. Kalau yang jelas sih silakan direview, tetapi tetap sepanjang tidak menyalahi regulasi atau memang memang Nah, ada di dalam regulasi tersebut. iya benar. Benar. Tetap pada kaidah-kaidahnya ya Pak ya. Iya, Bukan berarti dalam review itu ada maksud terselubung ingin menerkam iya, dinasnya atau ya Pak. Tidak, mengintervensi nggak ada gitu. maksudnya Pak. Biasanya juga kita membentengi diri dengan review itu hanya sekedar klarifikasi terhadap berkas KAK, HPS, BK dan sebagainya macamnya. Lanjut izin Pak Anwar, kalau ruang lingkup peralatan untuk penyedia konsultan dalam KK tersebut dipertandingkan dalam seleksi, kemudian untuk konsultan AMDAL, apakah wajib perusahaan tersebut terdaftar atau terregistrasi di Kementerian LHK sehingga dipersyaratkan dalam Dokpil Seleksi? Terima kasih Pak Anwar. Nah, ini kayaknya bukan AMDAL. Kementerian Gedung Negara ya Bu. Ini konsultan AMDAL. Kalau konsultan AMDAL ya minimal dia punya izin menilai menilai lingkungan kan, menilai AMDAL. Nah, sekarang Iya. kalau misalnya konsultan AMDAL kok tidak punya izin sebagai penilai AMDAL, lah, terus orang lewat pun kan bisa ikut. Jadi Iya, iya. ya, perusahaan tersebut ya terdaftar mungkin kalau saya sih tidak tahu banget masalah perusahaan berizin AMDAL ya. Tetapi yang saya tahu kelistrikan. Kalau kelistrikan ya harus terregistrasi di Kementerian SDM gitu. Nah, kita logikanya kan kalau AMDAL ya berarti terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Hidup. Nah, kalau sekarang AMDAL tidak punya izin menilai atau mengkaji lingkungan hidup, ya berarti siapapun boleh menilai atau mengkaji lingkungan hal tersebut itu. Iya, Jadi ada. ya wajib harus terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan dipersyaratkan. Kalau sekarang tidak dipersyaratkan, salah satunya salah satu yang dikompetisikan kan legalitas. Berarti kan dia legal nggak untuk melakukan kajian secara logikanya saja. Dia legal nggak kalau em, menilai lingkungan. Sementara dia tidak mungkin kalau yang namanya orang legal kan berarti dia sudah punya kemampuan, dia sudah punya pengalaman mungkin gitu dan kompetensinya memang di situ. Iya, benar-benar. Ya, kita sesuai kompetensi ya, dok. Kita pokmil ya mungkin batasannya memang menguasai pokmil, tidak. Saya seperti itu. Memang hal-hal teknis saya tidak menguasai, tapi paling tidak saya mempelajarinya, Pak Anwar. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan, akhirnya mungkin bisa juga memahami gitu ya terkait misalnya konstruksi basic saya perbankan, tapi Iya, bekerja menjadi PPK ya Pak Anwar ya.
Tapi dengan perlahan-lahan begitu di Pokmil review terhadap PUPR, Perkim, dan beberapa DLH juga ada konstruksinya. Dinas Pendidikan saya PPK di sana juga alhamdulillah belajar lagi menjadi gelas kosong selalu. Artinya barang jasa ini kan dia berdinamis, aturan itu berubah. Jadi kita kalau tidak mempelajari cepat ya pasti ketinggalan Pak Anwar ya. Ya, Jadi betul. harus belajar banyak, Hmm. belajar dan belajar lagi. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Pak Anwar udah kepanasan. Ini ada satu Bu dari Subang, Bu Ya, Yanti dari silakan. Subang. Ya. Untuk Silakan. kegiatan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan atau jasa survei akreditasi, Mm-mm. outputnya apa? Outputnya ya kajian terhadap akreditasi tersebut, sama seperti apa SLF, PPG itu kan kajian. Kemudian dapatkah menggunakan metode pengadaan yang dikecualikan dengan alasan ada standar harga dari Menkesnya? Ya kalau Menkes. mungkin kalau ya sudah katalog ya mungkin bisa ya mungkin kita menunda itu. Tapi meskipun sudah ada harga standarnya itu kan hanya untuk standar misalnya untuk akreditasi apa sekian rupiah mungkin seperti itu. Sama seperti PBG dan SLM seperti sertifikat layak fungsi itu pun hanya kajian dan produknya itu ya keluarnya SLF itu. Jadi mungkin ini hampir sama sebenarnya jasa survei akreditasi itu sama dengan jasa survei kajian sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Ya, ini kan apa produknya kan sertifikat akreditasi. Nah, untuk pengadaannya sertifikat akreditasi mungkin masuk jasa konsultan non konstruksi. Demikian Bu Yanti. Mungkin itu Oh, Bu dari saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. oke. Mungkin terakhir statement dari Pak Muji kita dengarkan dulu sebelum kita Pak Anwar tutup ya Pak. Ada mana Pak Muji yang Ya, terima terhormat? kasih Bu Yes. Dewi Sartika. Ya, jadi hari ini kita membahas bagaimana secara detail ya KAK mengenai konsultan perencana. Mudah-mudahan ini memandu kita dalam mengadakan pekerjaan jasa konsultan perencana atau perancangan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Anwar Subianto dan nanti kita akan taruh di YouTube. Mudah-mudahan Bapak semakin viral, terkenal dan membawa manfaat pada negeri ini. Terima kasih. Wassalam. Ya, terima kasih Pak Muji. Mungkin Pak Anwar ada note khusus yang akan diberikan kepada kami. Mungkin kami bisa lebih banyak belajar lagi terkait proses pengadaan barang jasa ini. Pak, silakan Pak Anwar. Terima kasih Bu Dewi, Pak Muji dari Muji Santoso Training and Consulting. Jadi mungkin dari saya selaku pribadi ya selaku praktisi PBJ, konsultan juga. Jadi pada teman-teman kalau misalnya ini kan konsultan apa konstruksi bangunan gedung negara, kalau memang eh, bukan bidangnya ya apa kita mari berkolaborasi, berdiskusi bersama. Eh, Tentu saja tujuannya agar kita menghasilkan barang yang barang jasa yang mendekati sempurna. Jadi jangan takut untuk belajar atau bertanya. Ini kan ada Pak Muji Santoso ini juga membimbing saya luar biasa. Terima kasih. Itu mungkin seperti itu Bu. Jadi mari belajar bersama, berdiskusi bersama untuk hasil yang lebih baik. Oke, Terima terima kasih. kasih Assalamualaikum. Anwar Subianto, terima kasih Pak Muji, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berpikir positif, selalu sehat, selalu membuka wawasan, menjadi gelas kosong dalam setiap kesempatan apapun yang diberikan materi yang diberikan oleh Pak Muji menjadi gelas kosong lagi. Walaupun mungkin kita paham, kita basic di Pokmil, tapi begitu tentang Pokmil kita menjadi gelas kosong lagi. Ada hal-hal baru mungkin dari teman-teman atau pemateri lainnya yang mungkin bisa menjadi ranah basic kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjadi insan PBJ. Terima kasih Pak Anwar Subianto atas waktunya. Sehat selalu, murah rezeki.
Terima kasih Pak Muji dan teman-teman. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi terima kasih Bu Nah, Dewi. teman-teman silakan Waalaikumsalam. live ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Muji. Saya izin live ya Pak Muji. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama.